Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal masjidil mubarak. Masjid Nurul Hikmah Muhammadiyah di Ayun, Malang, Jawa, Asyariah. Di hadhihi munasabatil mubarakah yatasyarafu bi-iftar at-tawfiq wal isyarah wal nasihat fadilatul Ustaz Abdul Naftadil Azaliyafal Qira'atil Hamdalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Isya dan Tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah. Kemudian sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan iman, kesempatan Islam, kesempatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlak karimah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan ini kita tahu fenomena yang begitu luar biasa, yang mana setiap masjid, setiap orang berbondong-bondong untuk menghatamkan Al-Qur'an. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang mana Al-Quran itu sangat banyak sekali, melimpah sekali pahalanya jika dibaca di bulan suci Ramadan. Akan tetapi masih banyak pula dari kalangan kita umat muslim yang meremehkan, bahkan tidak membaca sekalipun satu huruf di dalam Al-Quran. Jamaah hadirin rahimakumullah, Allah telah berfirman bahwasanya Al-Quran, setiap apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Mulai dari datangnya bulan suci datangnya Al-Quran ini di bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan juga malaikat yang menurunkan, yaitu Jibril alaihissalam, yang mana menjadi malaikat yang derajatnya paling tinggi di antara malaikat-malaikat yang lain.
dan diturunkan pada manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi Nabi Muhammad nabi terakhir, dan itu menjadikan kita umat terbaik karena kita diturunkan Al-Qur'an. Dan barang siapa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, dan barang siapa mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dekat dengan Al-Quran itu akan membuat kita menjadi mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tapi prioritas yang utama yaitu yang menjadi derajat paling tinggi di antara penduduk-penduduk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk bagi setiap manusia. Bukan hanya umat muslim, melainkan seluruh manusia. Karena apa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha penyayang lagi Maha pengasih. Bapak Ibu, ada beberapa hal keutamaan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعن أبي مسعود رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak menyebutkan, yaitu Nabi tidak menyebutkan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yaitu alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu bisa menjadi berlipat-lipat ganda saat kita membacanya di bulan Ramadan. Dan pada hadis lain, ketika kita membaca Al-Quran, al-hasanatu asyru amsalha, satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah, hingga 700 kali lipat. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu Al-Quran bisa mendapatkan syafaat saat di yaumul qiyamah. An Abi Amamah radhiyallahu ta'ala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Diriwayatkan dari Abu Umamah, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu keutamaan yang lain selain itu, ada hadis an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasanahu
bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kelompok orang berkumpul di sebuah rumah ibadah atau masjid, melainkan dia membaca Al-Quran dan mempelajarinya di tengah mereka, maka ketenteraman itu turun di antara mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan juga Allah menyebut nama mereka di antara penduduk-penduduk langit. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sangatlah besar, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu diturunkannya ketenteraman. Ini adalah hal yang paling penting kita sebagai manusia. Banyak hal duniawi ini membuat kita bergelisah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan. Jadi Bapak Ibu semuanya, janganlah melampaui batas dalam memikirkan dunia sehingga kita membuat hati kita gelisah, yaitu ketika kita menghindari untuk membaca Al-Quran, lalai dan tidak ada satu huruf pun kita bacakan di satu hari. Yang kedua yaitu rahmat Allah menyelimuti orang yang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, Allah menyebut, atau kalau bisa di zaman sekarang itu namanya viral di penduduk langit. Jadi jangan bangga ketika kita viral di dunia, tapi tidak pernah disebut sedikit pun di antara penduduk-penduduk langit. Mungkin itu dari apa yang sedikit bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, kita meluruskan niat kembali bahwasanya Ramadan akan berakhir. Tapi semangat ibadah kita harus tetap berjalan dan semakin semangat. Hidupkan malam-malam bulan, detik-detik malam-malam bulan suci Ramadan ini dengan ibadah dan baca Al-Quran. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam bulan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sama-sama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak hal yang salah itu datangnya dari saya, dan semoga apa yang sedikit saya sampaikan bisa masuk ke dalam hati Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ala nasihati naftatin hazal hawan dikiraatin hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.